Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, dari pengurus Masjid Ar-Rahman akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, insya Allah yang akan bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini ialah Bapak Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Misbahuddin MAG, Imam Bapak Ustadz Akbar Ismail SAG. Selanjutnya, laporan keuangan Masjid Ar-Rahman saldo kas Jumat lalu sebesar Rp8.581.464. Penerimaan isi kotak infak Jumat lalu sebesar Rp2.835.000. Isi kotak infak harian sebesar Rp2.428.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp100.000. Terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp300.000 dan terima sumbangan dari hamba Allah sebesar Rp1 juta. Adapun pengeluaran rutin sebesar Rp700.000, pengadaan kain kafan untuk jenazah laki-laki dan perempuan sebesar Rp650.000, laundry sebesar Rp104.000, buka puasa Senin dan Kamis sebesar Rp150.000, program makan siang di setiap hari Sabtu sebesar Rp400.000, taklim rutin sebesar Rp400.000, konsumsi malam Jumat sebesar Rp200.000, program beras sebesar Rp1 juta, bola lampu sebesar Rp72.500, listrik sebesar Rp2.757.500, spanduk sebesar Rp51.000, kantong sampah dan pembersih lantai sebesar Rp253.500 dan gelas kaca sebesar Rp468.500, sehingga sisa saldo kas hingga hari ini sebesar Rp7.632.064. Penyampaian selanjutnya kepada jamaah yang memiliki alat komunikasi berupa handphone agar segera dinonaktifkan selama berada di dalam masjid, dan juga kepada anak-anak yang berada di lantai 2 agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama acara Jumat berlangsung. Kemudian kepada jamaah yang masih berada di saf-saf belakang agar mengisi saf-saf yang masih kosong di depannya demi memudahkan jamaah yang baru datang. Sekali lagi kepada jamaah yang masih berada di saf-saf belakang agar mengisi terlebih dahulu saf-saf yang masih kosong di depannya demi memudahkan jamaah yang baru datang. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah berpartisipasi di masjid kita ini, baik dalam rangka program makan siang setiap hari Sabtunya dan juga program pembagian besar di setiap Jumat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua dengan balasan yang terbaiknya. Kemudian juga kami kembali informasikan bahwa alhamdulillah seperti yang pekan lalu kami sampaikan bahwa di lantai 2 di bagian kiri jamaah telah kita pasang karpet baru sepanjang 20 meter yang terdiri atas 4 saf, masing-masing saf 5 meter. Yang sebelah kiri di bagian depan, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembayaran kurang lebih 13 juta rupiah, dan sisa 7 juta rupiah yang belum terbayarkan, dan itu sudah termasuk karpet yang kita pasang di bagian depan saf pertama, di bagian lantai 1, di bagian mihrab imam, dan bagian kiri dan kanan bagian depan. Oleh karena itu, bagi jamaah yang ingin berpartisipasi dalam penyelesaian pembayaran karpet kita di lantai 2 yang sebesar kurang lebih 7 juta rupiah dapat menyerahkan bantuannya kepada pengurus Masjid Ar-Rahman. Kemudian yang terakhir, diundang kepada seluruh jamaah untuk menghadiri tablik akbar 96 hari menuju bulan suci Ramadan yang insya Allah kita akan laksanakan pada hari Ahad tanggal 24 November
setelah sholat asar, dan insyaallah yang akan menjadi pemateri untuk tabligh akbar ini Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Rahmat Abdul Rahman LC.MA yang merupakan anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, kembali diundang kepada seluruh jamaah untuk menghadiri tabligh akbar 96 hari menuju bulan suci Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Ilahiyah, yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 24 November 2024 setelah sholat asar di masjid kita ini, Masjid Ar-Rahman. Dan insyaallah yang akan menjadi pemateri untuk tabligh akbar ini Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Rahmat Abdul Rahman LC.MA yang merupakan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Atas kehadiran kita semua ucapkan terima kasih. Inilah yang sempat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Ini terus yang kerja ini. Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
segala puji hanya bagi-Mu ya Allah, segala kemuliaan, keagungan, kekuatan dan kebesaran hanya milik-Mu. Engkaulah Allah yang disembah dan diagungkan oleh seluruh para nabi. Engkaulah Allah pemilik nama-nama yang indah. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dan dengan kasih dan sayangnya jualah sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan guna melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita mengirimkan selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menebarkan tikar permadani kedamaian dan yang telah menggulung tikar kejahiliaan. Nabi sebagai uswatun hasanah sekaligus sebagai rahmatan lil alamin. Pada Anda semua yang tolong yang ribut suaranya dikurangin. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan berbagai informasi yang masih sangat aktual, yaitu kita menyaksikan di televisi dan beberapa media maraknya yang namanya judi online. Bapak sekalian, ini sangat terkait dengan Kementerian Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Digital. Ya. Ternyata Bapak sekalian, kita selama ini sangat heran kenapa judi online itu begitu masif, begitu sistematis, begitu terselenggara dengan aman. Setelah ditelusuri Bapak sekalian, ternyata ada oknum-oknum pejabat yang membekingi judi online ini. Kita tidak tahu apakah menterinya mengetahui atau tidak Bapak sekalian. Kenapa ini perlu kita sampaikan dan sosialisasikan Bapak sekalian? Kalau judi atau judi online sudah merajalela di kalangan masyarakat, maka tentu semua sepupunya Bapak sekalian akan marak juga. Yang saya masukkan sepupunya itu, kalau judi online sudah marak, kemaksiatan pasti marak, minum-minum keras pasti marak, prostitusi marak, apatah lagi yang namanya korupsi pasti marak. Dan yang paling parah lagi Bapak sekalian, ini akan merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat kita. Akan lahir budaya malas karena selalu berharap dari judi itu, tidak lagi mengandalkan yang namanya kerja-kerja keras, tetapi kita dibentuk oleh sebuah keadaan kepada masyarakat, sebuah budaya instan. Ingin kaya tapi tidak mau susah. Ingin makan enak, pakai pakaian enak tetapi tidak mau kerja. Kalau budaya ini sudah merasuki generasi muda kita, masyarakat kita, maka bisa jadi Bapak sekalian kondisi
perekonomian kita akan anjlok karena kita akan ketinggalan oleh pesaing-pesaing, oleh negara-negara yang mengandalkan sumber daya manusia yang bagus, pengetahuan yang mumpuni, keterampilan yang cukup mendukung, sehingga kita akan ketinggalan nantinya. Oleh karena itu Bapak sekalian, menjadi tugas kita semua masyarakat, bagaimana kita bisa menyadari ini, bahwa yang namanya judi, apakah dalam bentuk offline ataupun online, atau jenisnya baru, kelihatan atau tidak kelihatan, kalau itu dilarang dalam agama, pasti terlarang. Sudah pasti terlarang yang namanya judi online itu. Mungkin di antara generasi muda kita atau masyarakat kita menganggap bahwa ini mungkin sah-sah saja karena kita tidak melakukan satu majelis, tetapi kita di rumah sendiri pakai aplikasi yang canggih sehingga merasa tidak, seolah-olah tidak main judi Bapak. Apapun bentuknya, kalau itu namanya judi, maka itu terlarang dalam agama kita. Mungkin mohon panitia di atas ada yang menjaga anak-anak kita. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, judi ini marak tidak hanya di kalangan orang tua, tetapi juga di kalangan anak-anak SD, SMP, SMA, ibu rumah tangga, pejabat, menteri sekelas menteri ada juga, gubernur Bapak sekalian. Luar biasa Bapak sekalian. Kenapa ada anak SD Bapak sekalian? Karena ternyata main judi itu dengan 2.000 sudah bisa Bapak sekalian. Jadi hampir semua kalangan yang tidak mampu bisa juga main judi karena disetting sedemikian rupa aplikasinya dengan 2.000 sudah bisa main. Ini efek dari kecanggihan teknologi Bapak sekalian. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan teknologi. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, yang namanya teknologi ini pasti akan menghampiri dan berada di tengah-tengah kita. Karena di satu sisi memang teknologi ini memberikan dampak positif yang sangat besar bagi kemaslahatan manusia. Banyak sekali Bapak sekali manfaatnya. Saya sekarang ini bisa bicara dan Bapak dengarkan itu teknologi. Kita berada di masjid ini banyak sekali, kalau tidak pakai AC pasti sudah kepanasan. Tidak akan mungkin kita bisa bertahan lama dalam masjid. Tapi dengan adanya AC, kita bisa sejuk, menikmati suasana sejuk dalam masjid ini. Ada mobil dan banyak lagi Bapak sekalian. Apalagi yang namanya media sosial sekarang ini begitu luar biasa pengaruhnya Bapak sekalian. Manfaatnya bagi kita semua. Namun demikian Bapak sekalian, di satu sisi manfaat yang diberikan oleh teknologi yang begitu besar bagi kemaslahatan manusia juga memberikan dampak negatif yang juga tidak kalah luar biasanya Bapak sekalian. Kalau sekarang ada judi online, juga marak yang namanya narkoba online. Bayangkan Bapak sekalian, tidak lagi di kota tetapi di lorong-lorong kampung juga namanya narkoba itu merajalela di mana-mana. Dan sudah merambah lewat narkoba online. Kalau selama ini mungkin lewat kurir, sekarang penjualannya, transaksinya sudah pakai online Bapak sekalian. Tidak mau ketinggalan juga Bapak sekalian. Tidak hanya itu Bapak sekalian. Selain narkoba online, ada namanya prostitusi online.
Kalau dulu mungkin langsung, sekarang pesan lewat aplikasi yang sudah dirancang Bapak sekalian. Dan luar biasa Bapak sekalian, tidak hanya lokal, nasional, tapi menginternasional Bapak sekalian. Ada game online. Inilah game online yang paling merusak generasi muda kita Bapak sekalian. Selain itu tadi, ini juga game online sengaja diciptakan oleh negara-negara tertentu untuk dikirim ke negara-negara berkembang supaya generasinya itu hanya main game saja, tidak perlu belajar. Dia main game semalam suntuk, akhirnya tidak bisa pergi sekolah, tidak bisa pergi kuliah. Dan kalau sudah seperti itu generasi muda kita Bapak sekalian, kerjanya main game saja, maka kapan waktu belajarnya Bapak sekalian? Mengapa marak juga game online Bapak sekalian? Karena ternyata Bapak sekalian, negara-negara di luar sudah melihat bahwa Indonesia itu adalah negara kaya. Bagaimana mereka tahu bahwa Indonesia itu negara kaya Bapak sekalian? Lewat satelit. Mereka tahu lewat satelit bahwa di Morowali itu ada tambang batu bara, ada tambang nikel. Di suatu tempat ada yang nanti dibuat batu baterai yang hanya ada di situ Bapak. Tidak ada di dunia lain. Di provinsi lain di Indonesia ini ada tambang minyak, tambang emas, dan lain-lain sebagainya. Mereka tahu kekayaan kita luar biasa Bapak sekalian. Lalu mereka bertanya, bagaimana caranya menguasai Indonesia itu Bapak sekalian? Dengan perang agak berat, karena Indonesia itu mayoritas umat Islam. Kalau dia perang dengan jihadnya, dia rela mati demi agama dan bangsanya. Berat. Butuh waktu yang lama untuk mengalahkan Indonesia. Dengan cara apa kita bisa hancurkan Indonesia, bisa kita kuasai Indonesia? Hancurkan generasi mudanya. Dengan cara bagaimana generasi mudanya itu kita hancurkan Bapak sekalian? Hancurkan mental dan akhlaknya. Dengan cara apa? Masukkan narkoba. Masifkan peredaran narkoba di Indonesia. Masifkan prostitusi online. Masifkan judi online. Game online. Supaya kalau generasi mudanya itu otaknya sudah rusak, mentalnya sudah rusak, akhlaknya tidak rusak, tidak belajar lagi, nanti akan lahir generasi yang bodoh, generasi yang rusak. Kita ini semua yang tua akan meninggal, tinggal mereka semua generasi kita yang bodoh-bodoh itu. Bisa jadi kalau dia ditawari uang triliunan, maka bisa jadi dia jual itu Morowali, dia jual itu tambang emas, habislah kita negara kita. Dan suatu saat kalau sudah lemah seperti itu, kita bisa dikuasai oleh negara lain Bapak sekalian. Kita sudah banyak belajar dari sejarah. Dulu Indonesia namanya Majapahit, kerajaan Majapahit. Menyatukan Nusantara Bapak sekalian. Kuat. Tapi itu tinggal kenangan. Ada namanya kerajaan Sriwijaya, kerajaan Demak. Itu hanya tinggal kenangan. Boleh jadi Bapak sekalian, kalau kita tidak menyadari sekarang, membina kita punya anak-anak, menggembleng akhlak dan mentalnya, menghindarkan mereka dari pergaulan yang tidak benar, menghindarkan dari narkoba, dari game-game yang merusak, dan lain-lain sebagainya. Maka insya Allah kalau kita menyadari itu, insya Allah kita bisa terlindungi dari penguasaan bangsa asing itu, karena kita bersatu padu menyadarkan anak-anak kita masing-masing. Paling tidak Bapak sekalian, anak-anak kita saja. Kalau semua individu rumah tangga sadar akan tanggung jawabnya sebagai membina anak-anak, mengarahkan anak-anaknya, maka insya Allah akan lahir sebuah masyarakat yang bagus, damai, dan harmoni Bapak sekalian. Ini yang pertama Bapak sekalian. Oleh karena itu Bapak sekalian, dalam pandangan hukum Islam, transaksi jual beli
dalam bisnis online atau dalam transaksi online atau elektronik, perdagangan elektronik, itu boleh saja selama memenuhi prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kejujuran, prinsip transparansi, kemudian tidak ada riba di dalamnya, tidak ada judi di dalamnya, tidak ada gambling, tidak ada tadlis, ketidakjelasan, ketidakpastian, penipuan, garar, dan dipastikan produk-produk yang diperjualbelikan dalam perdagangan elektronik atau bisnis online itu adalah barang-barang yang halal. Kalau barangnya itu sudah terlarang dalam agama, seperti narkoba, minuman keras, perjudian dan sebagainya, sudah pasti terlarang Bapak sekalian. Meskipun dalam bentuk aplikasi online secanggih apapun, kalau itu sudah terlarang, pasti dilarang dalam agama kita Bapak sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa salamatan fid din wa dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi dzakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hidayah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.